Saya ucapkan shalom, selamat pagi bagi kita semua saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom saudara, shalom. Saya juga menyapa saudara-saudara kita yang berada di rumah yang dapat menyaksikan tayangan ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tanpa terasa kita masuk di minggu yang pertama di bulan yang kelima di tahun 2020 ini. Kita yakin dan percaya kita ada sampai dengan saat ini. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Amin. Hari-hari ini banyak tantangan, banyak cobaan yang kita hadapi. Tapi yakin dan percaya ketika orang-orang yang berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami berterima kasih ya Bapa. Kami ada sampai dengan saat ini. Kami tahu itu semuanya karena kemurahan dan anugerah-Mu atas hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang sujud menyembah-Mu. Kami membawa penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak terima pujian. Hanya Engkau yang layak terima penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kuduskan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Layakan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami Tuhan Yesus. Agar kami layak memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami siap menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setia-Mu. Sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Aduh
terima kasih buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Mari pagi hari ini angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan terima kasih ya Bapa. Engkau baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa, buat segala anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat pertolongan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu apa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku,
Ku bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam rancangan indah-Mu nyatani di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Bapa. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu atas hidup kami Bapa. Hati kami percaya Tuhan, sekalipun kami lewati lembah kelam, kami tidak pernah takut, kami tidak pernah gentar, karena kami percaya Engkau beserta kami Bapa. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah penyembahan kami, tanda ucapan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami mau bersorak-sorai, kami mau menari-nari, kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Terpuji, termulialah Engkau ya Tuhan Yesus. Mari kita yang siap bersorak lebih lagi bagi Allah kita. Bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Kita percaya pagi hari ini kita semuanya siap bersorak bagi Allah kita. Amin. Yang siap bersorak bagi Allah kita, mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Yes. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Yeah. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan masukku. Kau gunung batu kami Tuhan. Batu yang bersama-Mu. Hanya padamu hatiku percaya. Kau kebenaran, kota perlindungan. Cuma satu bersyukur, kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hati kami percaya padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Kau gunung batu kami Tuhan. Hanya padamu
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Jaminan hidupku. Haleluya. Kau benteng hidup kami, Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar Tuhan, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan ini Bapa. Jalani kehidupan. Kau mengangkat kami. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Jaminan hidupku, kau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kau jaminan hidup kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita sorakan haleluya. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja
yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar, dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan, ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
untuk firman Tuhan hari ini. Bapa, terima kasih. Berkati umat-Mu yang mendengarkan dan melihat ibadah hari ini. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan sebentar, Tuhan urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu dan semua kami. Biarlah firman ini menjadi batu yang hidup dalam hidup kami untuk bangunan rohani kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita buka Markus pasal yang keempat. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebelum kita masuk dalam ibadah perjamuan kudus. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan buat kita semua. Perikopnya angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini adalah bagaimana kita melihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa dalam situasi badai yang sangat besar sekali yang menimpa murid-muridnya. Nah, kalau kita perhatikan ayat 35 dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Bapak Ibu, untuk menjadi murid-murid Tuhan, kita harus dipisahkan dari orang banyak. Murid-murid itu berbeda Bapak Ibu dengan orang banyak. Kalau orang banyak itu semuanya sama. Diberikan perumpamaan, mereka menangkap dengan perumpamaan. Tapi kalau untuk menjadi seorang murid, kita harus berbeda dengan yang lain. Kita harus dipisahkan. Makanya Tuhan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Karena apa? Karena Tuhan ingin memberikan mereka satu pengalaman rohani. Pengalaman pelajaran rohani yang Tuhan akan berikan kepada murid-muridnya. Sama dengan saya, dengan saudara. Kalau kita hari-hari ini mengaku murid Tuhan, maka Tuhan akan memisahkan kita. Jangan sama dengan orang dunia Bapak Ibu. Jangan sama dengan orang yang lain yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu bedanya dengan murid. Kita semua murid, amin Bapak Ibu. Kita murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, di ayat yang 36, mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat. Tiba-tiba topan yang sangat dahsyat, ombak datang menyerang mereka. Yang kedua Bapak Ibu, bahwa kita sebagai murid juga tidak terlepas dari badai. Dan sering sekali badai yang datang dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi untuk memberikan pelajaran rohani dalam hidup kita. Apakah badai itu sebelumnya datang dan diberitahukan? Tidak. Tapi badai itu datang dengan mendadak saja. Tetapi ada satu jaminan bagi murid-murid. Kalaupun badai itu datang, asal ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Amin Bapak Ibu. Perahu ini berbicara kehidupan kita. Apakah ada Yesus hari-hari ini dalam perahu hidupmu? Apakah ada Yesus yang hidup dalam hatimu hari-hari ini? Itu jaminan pertama Bapak Ibu. Orang yang menjadi murid adalah orang yang belajar melakukan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang siap melewati setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Bukan berarti karena kita percaya Yesus, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita murid Tuhan, lalu tidak ada badai. Tidak ada jaminan akan hal itu. Tapi asal ada Tuhan dalam hidupmu, apapun yang kau alami, itu adalah jaminanmu. Yesus ada dalam perahu kehidupanku. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa Yesus ada dalam perahu hidup kita. Dikatakan di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita tahu Tuhan ada dalam hidup kita, bangunkan Tuhan dalam hidup kita. Dalam kitab Mazmur sering sekali dikatakan oleh Daud, Tuhan bangunlah, halaukanlah musuh-musuhku. Artinya apa? Jangan kita biarkan Tuhan tertidur.
Bukan berarti Tuhan tidur, tidak. Tapi roh kita jangan kita biarkan diam. Tapi kita harus mencari Tuhan. Harus menghauskan firman Tuhan. Itu yang dinamakan membangunkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan Alkitab saudara diam Bapak Ibu. Buka Alkitabmu. Baca Alkitabmu setiap hari. Jangan biarkan rohmu diam. Jangan biarkan jiwamu. Dikatakan oleh Daud, hai jiwaku, bangunlah, pujilah Tuhan dan sembahlah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lihat murid-murid ini. Ada Tuhan dalam perahu mereka. Tetapi Tuhan dibiarkan tertidur. Pesan Tuhan yang kedua hari ini. Jangan biarkan Tuhan tertidur dalam hidupmu. Amin. Bangunkan dia. Seperti sekarang saudara melihat dan mendengarkan ibadah ini. Saudara sedang membangunkan Tuhan dalam hidupmu. Pagi, siang, petang, sore, malam hari. Tuhan membawa engkau terus mencari dia. Mencari hadiratnya. Dikatakan di ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Loh, kenapa mereka nggak percaya? Orang yang takut pasti kehilangan iman Bapak Ibu. Orang yang tidak punya iman pasti ketakutan. Jadi bangunlah imanmu. Dengan cara apa? Bangunkan rohmu menyembah Tuhan, mencari Tuhan, mencari firman-Nya, maka imanmu akan bertumbuh. Kalau imanmu kuat, kasihmu kuat, pengharapanmu kuat, maka ketakutan akan menjauh dari hidupmu. Maka Yesus berkata, mengapa kamu takut? Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kamu tidak percaya? Supaya hidupmu bisa mengalami kekuatan di dalam Tuhan melewati badai ini, bangunlah imanmu Bapak Ibu. Dekatlah dengan Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, otomatis imanmu akan semakin kuat. Kalau imanmu semakin kuat, maka ketakutan tidak akan pernah datang dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ayat yang terakhir. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kenapa angin dan danau taat kepada Tuhan Yesus? Kenapa kepada murid-muridnya tidak? Karena apa? Karena Tuhan melakukan kehendak Bapa. Orang yang berjalan dalam kehendak Bapa di sorga, maka dia akan taat kepada Tuhan. Dan orang yang taat kepada Tuhan, maka orang itu bisa melewati semua jenis badai dalam hidupnya. Bahkan engkau bisa menenangkan badai. Amin Bapak Ibu. Bukan masalahnya badai itu kapan datang dan bagaimana besarnya atau kecilnya badai itu. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah engkau taat dan sedang melakukan kehendak Tuhan. Maka dengan itu jangan takut. Apapun yang terjadi, apapun yang akan terjadi, apapun yang sedang terjadi, kalau engkau ada dalam pusaran kehendak Tuhan, engkau ada dalam rel ketaatan akan Tuhan, maka engkau bisa berkata kepada badai itu, diam, tenanglah. Maka engkau bisa berkata kepada hatimu yang ketakutan, diam, tenanglah. Kenapa? Jaminanmu engkau sedang melakukan kehendak Tuhan dan engkau taat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan lari dari masalah. Hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Dan jangan menghadapi masalah seorang diri. Bangunkan Tuhan dalam hidupmu. Maka Tuhan yang akan menenangkan badai dan topan dalam hidupmu. Kalau engkau datang kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan berkata, diam dan tenanglah. Tuhan Yesus memberkati. Pesan Tuhan hari ini, pastikan Tuhan Yesus ada dalam perahu hidupmu. Ada kasih di sana. Ada kasih karunia, ada belas kasihan, ada pengharapan. Itu artinya Tuhan ada dalam hidup kita. Yang kedua, jangan biarkan tertidur rohanimu Bapak Ibu. Bangun, berdoa, baca firman Tuhan. Buat mesbah di rumah. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak. Bergandengan tangan, banyak doa. Tambahkan doa-doa dalam waktumu. Tambahkan firman Tuhan di dalam kehidupanmu hari-hari ini. Sementara kita banyak di rumah, banyak berdiam Bapak Ibu. Apa yang saudara lakukan? Saudara semakin banyak datang kepada Tuhan. Itu artinya membangunkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau Tuhan tertidur dalam hidupmu, maka badai akan datang menyerang hidupmu. Tapi kalau engkau bangunkan Tuhan dalam hidupmu, biarkan Tuhan yang menghadapi badai itu. Dan jangan menghadapi badai seorang diri. Kita tidak akan mampu. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, kalau engkau ingin membuat badai itu taat dalam hidupmu, maka taatlah kepada Tuhan. Ketaatan Tuhan akan Bapaknya. Maka Tuhan berkata,
badai dan danau, tenanglah. Ketaatanmu kepada Tuhan adalah jaminanmu bahwa engkau bisa menenangkan badai dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Taatlah sekalipun tidak enak. Taatlah sekalipun ada korban. Taatlah sekalipun harus ada yang kau lepaskan dalam hidupmu. Karena ketaatan membawa kuasa. Ketaatan melepaskan berkat dalam hidupmu. Ketaatan membuka pintu yang tertutup. Ketaatan membuka jalan. Ketaatan membuka sumber-sumber matahari di padang gurun. Ketaatan membuat angin dan badai menjadi tenang. Ketaatan kita kepada Tuhan membuat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan. Apapun badai, masalah yang menyerang anak-anak-Mu hari-hari ini, satu hal kami tahu, ada Tuhan dalam hidup kami. Satu hal kami belajar, ada ketaatan yang kami lakukan. Karena kami ada dalam kehendak Tuhan, maka kami bisa berkata kepada masalah kami, diam, tenanglah. Kami bisa berkata kepada badai-badai di sekitar kami, diam, tenanglah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap umat-Mu yang ada di rumah saat ini, apapun pergumulan mereka, apapun badai mereka, saya mau berkata, diam, tenanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakitmu, diam, tenanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelemahanmu, diam, tenanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan hidupmu, diam, tenanglah. Ada Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, Amin. ku mau berkata, Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi. Tiada Berkat-Mu yang turun Tuhan dapat dalam ibadah perjamuan
perjamuan kudus-Mu hari ini. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Amin. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya Tuhan, selamanya dekatku, senangkan Tuhan, Yesus. Oh, selamanya Kaulah segalanya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih kami boleh sehidangan dengan Tuhan hari ini. Berkati dan urapi roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Urapi dan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan Kau memberkati umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah perjamuan kudus ini di rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk terima berkat perjamuan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan pelayan Tuhan membagikan nampan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari Bapak Ibu persiapkan perjamuan kudus Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu siapkan, supaya kita masuk dalam ibadah perjamuan kudus hari ini dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk terima tubuh dan darah. Hadirat-Mu menjamah kami. Kuasa korban darah-Mu Tuhan Yesus di kayu salib memberikan kami keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat-jemaat yang Tuhan kasihi, angkat di tangan kananmu roti yang adalah tubuh Kristus dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat di tangan kananmu cawan adalah darah Kristus buat kita semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala syukur bagi Tuhan. Terima kasih Bapa.
terima kasih. Oh, darah-Mu, tubuh-Mu memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan kami Tuhan. Engkau tebus kami dengan pengorbanan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau ajaib. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus-Mu membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, membawa hidup kami lebih mengenal Tuhan lagi. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan yang memberkati kami hari ini. Perjamuan kudus yang mengurapi kami, yang menguatkan kami dan menyembuhkan kami. Hamba-Mu percaya Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini, ibadah yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang diberkati percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menerima perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian Kau hadir Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau masih memberi kami kekuatan, Engkau masih memberi kami kesehatan, bahkan ya Bapa, Engkau masih memberi kami napas kehidupan pada saat ini ya Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan yang diberikan oleh hamba Engkau ya Bapa, selain dapat bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di mana Tuhan hamba-Mu telah membagikan sebagian dari firman-Mu bagi kami, bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir, bahkan jemaat-Mu yang di rumah pada saat ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu itu Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga telah melaksanakan Tuhan perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan
kuat kuasa darah-Mu Bapa. Seluruh jemaat-Mu Tuhan Engkau lingkupi Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Bapa bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati pemerintahan kami dari pusat sampai daerah sekalipun Tuhan, sampai kelurahan sekalipun Tuhan. Engkau berikan mereka roh takut akan Engkau dalam memimpin bangsa dan negara ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati Bapa hamba-hamba-Mu Tuhan yang berjaga-jaga bagi bangsa negara ini, yang berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu Tuhan, Pendeta Insinyur Niko ya Bapa. Berkati Pak Wewiko Tuhan, bahkan hamba-Mu di gembala sidang di tempat ini Tuhan, Pak Benson Arimanulang ya Bapa. Engkau beri mereka kekuatan ya Bapa. Engkau beri mereka firman-firman-Mu Tuhan untuk dapat Bapa memimpin jemaat ini Tuhan. Jemaat-jemaat ini untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, di mana Bapa jemaat-jemaat-Mu Tuhan ibadah di rumah mereka masing-masing ya Bapa, kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa darah-Mu. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan urapan-Mu bagi keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau berlalukan Bapa dari bangsa dan negara ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, gereja-gereja kembali bertumbuh Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Aba. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan urapan-Mu Tuhan. Ampuni Bapa dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing ya Bapa, kami rindu Tuhan memperoleh berkat melalui hamba-Mu. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih-kasih Kristus, mari angkat kedua tanganmu dan bukalah hatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di surga yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara, sampai nanti kita diangkat dalam kemuliaannya di awan-awan, dan kita akan hidup dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.